وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, terpuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat berkumpul dalam majlis ini untuk mencari ilmu syar'i dan menambah ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga saya tercurah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Dalam sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, di antara hal yang membantu seseorang untuk mengerti ilmu syar'i, bahkan bukan hanya menghafal ilmu, mendapat ilmu, tapi ilmu yang diperoleh itu ilmu yang membantunya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut dan paham, bahkan tidak pernah merasakan kenyang atau bosan. Di antaranya adalah sebab besar itu adalah memakan makanan yang halal dengan kadar yang sedang atau tidak berlebihan. Jadi memakan makanan halal, yang kedua sedang tidak berlebihan. Hal ini sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, "Ma syabi'tu mundu 16 sanatan." Aku tidak pernah makan dengan kenyang sejak 16 tahun lalu. Wasababu dzalika, sebab mengapa kemudian makan yang halal dan makan dengan sederhana membuat seseorang paham ilmu dan ilmunya faktor untuk mengamalkan. Anna kathratal aqli jariyatun li kathratis syurbi wa kathratuhu jalibatun lin nawmi wal baladati wa husuli dhihni wa futuril hawasi wa kasri jismi, hada ma'a ma fihi min al-karahiyyati syar'iyyati wa ta'arrudi li khuturil asqami badaniyati. Karena banyak makan, walaupun itu halal sekalipun, jalibatun li kathratis syurbi, akan membuat banyak minum. Wa kathratuhu jalibatun lin nawmi, dan banyak makan minum tersebut akhirnya dua perkara yang paling mudah menghantarkan kepada tidur, mengantuk, wal baladati, dan mager, malas gerak, wa husuli dhihni, melambatnya otak untuk berpikir, wa futuril hawasi, dan melemahnya jiwa atau raga untuk berbuat, beraktivitas, sehingga tubuh itu malas-malasan. Hada ma'a fihi min karahiyyati syar'iyyah. Belum lagi memang secara syar'i hukumnya makruh, bahkan bisa haram ketika
menjadi kebiasaan yang menghantarkan kepada penyakit. Jadi itu menjadi kebiasaan, lalu kemudian kebiasaan itu ujungnya menyakit. Itu haram. Jadi kata ulama yang sudah tahu yang makan gorengan itu mesti apa? Ujungnya apa ujungnya? Kolesterol, ya. Maka makan dengan terus berulang, artinya tidak jarang, tidak sekali-kali atau terus menerus, berarti dia memakan sesuatu yang halal dengan pola yang haram. Saya ulangi, dia makan sesuatu yang halal dengan pola yang haram. Jadi yang haramnya apa? Polanya. Karena pola yang dipakai adalah pola yang pasti menghantarkan atau secara medis diyakini, diteliti, didapatkan kesimpulan menghantarkan kepada penyakit. Jadi pilih mana saja setiap makanan yang halal tapi polanya haram, tinggalkan. Sebagaimana kita dapat rezeki, rezeki itu ada yang halal, tapi cara dapatnya haram. Maka kita harus combine dua-duanya. Kapan mau berkah, rezeki halal pasti, dan caranya pun juga halal. Begitu pula makan itu makan barang yang halal dan polanya halal. Makan ya seperti itu. Apalagi makan yang bikin penyakit, ya. Itu semua ya. Kapan kita tahu, maka kita harus hentikan, karena itu dosa. Pola haram itu dosa. Jadi kita terus menerus cuma nimbun dosa. Sudah dosa, penyakit. Jadi itu semua yang perlu diperhatikan. Makanya kalimatnya ma'ama fihi min karahiyati syar'iyyah. Pertama, ada hal yang makruh secara syar'i. Ya, jadi makan yang membuat kita akhirnya lemah dalam belajar itu makruh. Jadi makan yang membuat kita penyakit haram. Makan yang membuat kita lemah ibadah, mau sholat sunnah, kapan kita makan sholat sunnah lemes, makruh. Kapan dengerin ilmu nggak kuat lagi, keblak. Apa itu? Pingsan atau tidur? Tidur. Makruh. Jadi makan kita itu bukan cuma makan sekarang. Makan kita itu antara hukum yang boleh, hukum yang dianjurkan, hukum yang diwajibkan, hukum yang dimakruhkan dan diharamkan. Makan dan minum. Tahu ini minum? Yang ini bening ya. Kalau ini sudah berwarna dengan gula yang tinggi dan kafein yang luar biasa tinggi, lalu kemudian polanya terus menerus. Kata siapa kemudian laki-laki kalau nggak minum nggak laki-laki? Bukan. Yang justru kata siapa yang benar adalah minum dengan pola seperti itu, minum sesuatu dengan pola yang haram. Semakin Anda terus menerus, Anda katakan hobi, Anda katakan suka, Anda katakan suka haram, hobi haram. Ya salah. Baik. Paham ya? Ada dalam masalah ini maaf muslimin, dalam fikih makan dan minum, ketika menumpuk itu akan menumpuk kejelekan pada dia, kecuali kalau bukan menumpuk makanan dalam lambungnya. Kapan semakin ditumpuk akan mendatangkan kejelekan. Kalau ilmu semakin ditumpuk semakin mendatangkan kebaikan. Kalau makanan semakin ditumpuk dalam lambungnya semakin mendatangkan kejelekan. Kalau seandainya Anda tidak bisa kecuali harus makan, karena kita manusia. Apalagi di negeri kita ini punya pola 3 kali
hari, walaupun itu tidak di semua orang di negeri yang lain. Akalatun yukibna sulbah. Kalau harus makan, makanlah makanan yang bisa menegakkan punggung. Jadi kapan kita sebelum makan itu ringkih, pinginnya sandaran. Orang puasa itu kalau lagi kosong itu pinginnya apa? Senderan, bersandar gitu. Pinginnya gitu, karena kosong. Kapan kita makan, kita bisa tegak tanpa sandaran, itu kadar cukup. Jadi setiap orang beda-beda. Tidak ada patokan piring, tapi patokannya adalah di antara kalian yang harus nambah. Kalau makan nggak tambah nggak afdol. Nah, kata Nabi, kalau seandainya ada dari umatku yang seperti ini, maka polanya ini. Wasulusul bita'ami, wasulusul bisalabi, wasulusul binafasi. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk airnya, sepertiga untuk nafasnya. Jadi kapan kita makan nafas sesak, berarti Anda sudah mengambil jatah nafas. Sepertiga itu sudah kelebihan batas. Tapi anehnya ada sebagian kita justru ketika sesak nafas dia berhenti makan, lalu dia berusaha untuk apa? Melonggarkan nafasnya, kembali nafasnya normal, lanjut makan. Harusnya dia sadar bahwa itu tandanya sepertiga daripada jatah makan sudah selesai di lambungnya. Kalau seandainya dia lebihkan porsi dari sepertiga itu, maka konsekuensinya minumnya sedikit dan akhirnya ada banyak penyakit yang timbul. Kurang minum, kurang malas merojaah, malas untuk ini. Jadi semua kita, ya kata para ulama, setiap kita ini punya akal. Yang akalnya ini adalah ya, perangkat utama untuk menerima semua informasi atau pesan daripada Al-Quran Al-Karim. Karena kalau enggak percuma. Kalau enggak percuma. Al-Quran turun tapi akalnya enggak nampu. Itu seperti seakan-akan Allah menurunkan sesuatu yang tidak berfungsi. Kalau sudah Al-Quran 30 juz itu sempurna, berarti memang akal manusia itu bisa untuk menerima pesan daripada 30 juz Al-Quran. Dan itu mengapa sampai hari ini diawetkan atau dilanggengkan 30 juz Quran. Walaupun zaman dahulu sama zaman sekarang berbeda. Walaupun orang terdahulu usia lebih lama daripada orang usia zaman ini, tapi akal kapasitas mereka ya cukup untuk 30 juz. Kapan kita kemudian akal kita merasa penuh, akhirnya kita kesulitan menangkap, akhirnya kita kesulitan kepayahan untuk memahami, ya, maka asal muasalnya dari banyak makan. Coba aja dia di dapur-dapur kaum muslimin, berapa banyak tiap hari yang terbuang. Dari yang dimakan sudah banyak dan masih yang terbuang ada. Itu menunjukkan apa? Banyaknya makanan, banyaknya apa? Daya konsumsi. Kalau di tong sampah itu pasti di tong sampah itu tumpukan daripada olahan masakan. Jadi maaf muslimin, ya. Kalau kita memang ingin menjadi seorang yang memaksimalkan akal kita untuk memahami Al-Quran, baca, kemudian memahaminya, membaca tafsirnya. Tafsir itu kan tebal segitu. Itu ada tafsir itu kafir, tidak dengar. Kalau satu lembar aja dibaca langsung ngantuk, gimana mau selesai dengan ratusan lembar? Kalau satu lembarnya dibaca kemudian ngantuk, tidur,
Gimana untuk bisa 100 lembar dosa? Ulama yang bisa bertahan berdiri sambil baca 1 jilid itu bukan kemudian terbuat dari besi, wala kemudian terbuat dari eh, apa berbahan robot. Mereka punya rasa lapar, mereka punya rasa kenyang. Kapan mereka lapar, mereka akan makan, tapi makan mereka yang cukup membuat mereka bisa melanjutkan bacaan. Kita dengan anggapan lapar makan dan membuat kita berhenti di lembar pertama dan menutupnya. Jadi ini yang akhirnya kita tidak maksimal kan. Pikir-pikir demikian. Jadi pembahasan ini, makan ini tidak juga apa? Tidak jam sepele. Termasuk tidur. Tidur itu ada tidur yang syar'i. Ya. Ada tidur yang syar'i itu di malam hari. Tidur di malam hari, tidur yang syar'i. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Wa ja'alna naumakum subata. Habis itu wa ja'alnal laila libasa. Habis itu wa ja'alnan nahara ma'ash. Kami jadikan tidurmu sebagai tempat istirahat. Lalu kami jadikan malam sebagai penutup. Dan kami jadikan siang sebagai ma'isyah. Jadi kata ulama, didahulukannya malam sebelum siang berarti menunjukkan istirahat di waktu terdekatnya adalah malam. Kapan Anda tidak istirahat malam? Oleh hatta siangnya mesti akan merasa kurang tidur. Tapi kalau siang nggak tidur siang wala tidur ya setelah siang, nggak ada tidur di siang hari, telat, ketinggalan misalnya, kelewat, maka tidur malam menyelesaikan. Kalau tidur malam kelewat, tidur siang tidak bisa mengobati. Makanya itu tidur syar'i. Allah kasih waktu yang syar'i. Allah yang menciptakan ini, Allah tahu bagaimana kondisi yang dibutuhkan oleh yang diciptakan itu, makhluknya. Tidur yang kemudian haram adalah tidur sebelum waktu sholat. Dan semua kita tidur sebelum waktu sholat. Ingat, malam itu kan sebelum waktu sholat subuh. Zuhur itu zuhur itu tidur sebelum waktu asar. Maka untuk itu maksud dari tidur sebelum sholat adalah tidur sebelum sholat yang tidur tersebut dia ketahui akan melewatkannya dari waktu sholat, akan melewatkannya, melangsungkannya dari waktu sholat, maka tidur itu haram. Bagaimana mungkin dalam kitab Safinatul Najah Nailul Raja Syarah Safinatul Najah. Jadi kapan tidur tahu bahwa kita akan melewatkan waktu sholat, maka tidur kita sejak kita tidur itu dihukumi haram. Maka untuk itu, kalau memang Anda mengantuk, betul-betul ngantuk, harus tidur, tapi tahu setelah ini sholat dan akan kelewat kalau sampai tidur, maka ke masjidlah, istirahat, duduk, ya, dengan zikir, dengan ibadah yang ringan sambil menunggu waktu sholat. Dan ibadah pun juga di waktu capek nggak sama dengan seperti ibadah di waktu semangat. Ibadah di waktu capek nggak akan sama bentuknya dengan ibadah di waktu lelah. Anda sedang lelah, tapi Anda jangan tidur di waktu itu.
Anda pergilah ke masjid karena bentar lagi nanti sholat, kemudian lakukan ibadah-ibadah ringan sesuai dengan kemampuan Anda. Baik. Daripada harus tidur lalu kemudian 1 jam, 2 jam, 3 jam baru bangun, sejam, 2 jam, 3 jam dalam keharaman. Tidur itu harusnya mengangkat dia dari catatan amal, tapi tidur dia malah menghasilkan amal. Aneh. Kenapa? Karena jenis tidurnya, bukan tidurnya, tapi jenis tidur sebelum itu terjadi sudah ada. Apa itu? Pilihan untuk tidur dan tidak di saat dia tahu bahwa dia kalau tidur kelewat. Pilihan dia inilah tidak sengaja. Inilah awal kucuran dosanya. Dan anak-anak kita yang sering orang tua itu melatih, nak tidur dulu nak, nanti habis ini sholat. Itu harus benar-benar dibangunkan orang tua. Sebagai latihan bahwa tidur sebelum sholat itu akan menjadi halal ketika dia bisa dibangunkan. Ketika dia tidak bisa dibangunkan, dia tahu bahwa kalau dia tidur pasti lewat, cuma dia pilih tidur, disitulah kucuran dosanya. Sementara tidur itu apa? Harusnya rufi'a al-qalamu an thalatha. Diangkatnya catatan amal, diistirahatkan, buku amalannya nggak berfungsi. Kapan? Dalam 3 keadaan. Di antaranya saat tidur. Apa yang dilakuin bukan amalan. Walau lam yakun min afati kathrati at-ta'ami wasyarabi illa al-hajat ila kasati dukhul khala lakana yanbaghi al-'aqil alladhi bi an yasuna nafsahu anhu. Allah bukan kerugian dari banyak makan dan minum kecuali berkebutuhan rutin atau sering keluar masuk kamar mandi, maka sebatasnya bagi seorang yang berakal yang lebih cerdas hendaknya menjaga dirinya untuk terjerumus keluar masuk kamar mandi. Karena kamar mandi itu apa? Kamar mandi itu apa? Tempat yang paling ngeri. Tempat yang paling ngeri yang kalau kata para ulama, Anda sedang menawan keberanian untuk bisa digoda oleh syaitan sebebasnya. Satu, tempat makan, ya, makan tempat tinggalnya syaitan. 2, ya, zikir dan doa terputus. Amalan ibadah paling ringan, paling sederhana yang bisa dilakukan kapan saja harus berhenti di waktu itu. Lalu amal apa lagi yang kita anggap bisa kita kerjakan? Gak ada lagi. Baik, ya. Terus kemudian berlama-lamaan bersanding dengan najis, yaitu ada sesuatu yang kotor yang kemudian bisa mencederai fitrah kita yang aslinya kita selalu bersih dengan najis, merasa najis segera dibersihkan, berkurang pekanya, berkurang kepekaannya karena sering bersentuhan dengan najis dan biasa. Dan berapa banyak yang kemudian ya justru main HP di kamar mandi. Mohon maaf, ngudut di kamar mandi. Tahukah Anda bahwa dia sedang paling berani untuk mengusik imannya? Sangat mungkin syaitan berluasa, tidak ada zikir penjagaan, tempatnya najis, tidak bersih, fitrahnya lemah, selesai dibuat murtad, insya Allah bisa kalau Allah izinkan. Dibuat meleweng, dibuat kemudian bermaksiat, sangat mudah semua. Sebabnya apa? Banyak makan. Sebab utamanya banyak makan.
lakana yanbaghi lil aqil labibi an yasura nafsuhu anhu wa man rama al-falaha fil 'ilmi wa tahsil al-bughyati minhu ma'a qasd al-aqli wa syurbi wa nami faqad rama mustahilan fil 'adah. Barang siapa yang mencari manfaat ilmu, jadi ilmu mau dapat ilmu bermanfaat, mau dapat ilmu bermanfaat kata beliau, tapi kebiasaannya banyak makan, banyak minum, banyak tidur, mustahil secara adat. Wah, ngeri juga mustahil. Wal aula an yakuna ma ya'khudhu min at-ta'am ma warada fil hadis, agar dia pertama sebatasnya dia memakan makanan itu sebagaimana dalam hadis tadi kami sampaikan. Kalau dia tidak suka makan, ada dua orang jenis ya, suka makan dan tidak makan tapi karena kebutuhan, bukan suka. Nah, itu maka bagi orang yang cuma kebutuhan makan hanya sekedar menegakkan tubuhnya untuk hidup bersama. Kalau yang suka makan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Tahu batasannya kayak gimana? Tahu nggak? Kan di perut, di lambung, kan tahu sepertiga kayak apa, sepertiga makan kayak apa, sepertiga minum kayak apa, sepertiga nafas kayak apa? Nggak tahu kan? Rasakan kalau masing-masing ya. Kalau kita masukkan air, sudah kenyang, sudah berat, untuk makan sulit, berarti memang porsi makan sudah penuh. Kapan kita masukkan makan nafas berat, berarti sudah ada jatah nafas yang terambil terlampaunya porsi makan. Berhentilah. Bagaimana ya kalau sisanya masih ada? Makanan sudah ada lalu kemudian kita dalam porsi ini. Maka muslimin, pertama seorang itu ketika sebelum mengambil makanan harusnya mempunyai fikih dan dia tahu tentang dirinya daripada orang lain di luar sana. Jadi lebih baik mengambil sendiri daripada diambilkan. Kapan anda punya pilihan, ambilkan atau ambil sendiri, karena setiap orang lebih tahu tentang dirinya. Maka ambillah sesuai porsi yang kira-kira porsi yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Lalu kemudian yang ketiga, makan dengan cepat, jangan terlalu lambat. Makan dengan cepat. Maksud cepat itu adalah bergegas. Karena di antara kebiasaan para ulama itu kalau makan ya, yang keras itu dikasih air. Nggak berasa nggak apa-apa, yang penting bisa cepat masuk lambung. Artinya mereka menganggap mengunyah itu kelamaan. Bagi kita mengunyah sambil mengobrol, sambil santai, satu suapan adalah kenikmatan. Baik. Itu adalah apa? Kalau kita ingin tahu sepertiganya bagaimana, itu yang kita rasakan. Makanya diantara yang perlu dicatat oleh orang-orang yang suka bertamu, air putih. Kalau anda memang tidak bisa habiskan, jangan minum. Kalau anda minum tapi tidak habiskan, ini dosa. Sama makanan tadi. Kalau anda sudah tahu kapan ya, di sini ya kriteria, kapan dia tahu bahwa dia minum tidak habis, lalu dia sengaja minum. Kapan dia tahu makan tidak habis, dia sengaja makan. Maka makan yang sampai berlebih, minum sampai yang berlebih, ditinggalkannya setelah dia tahu, itu dosa. Dosa maksudnya. Kenapa? Karena kita melakukan sikap tabdzir, pemborosan. Dan tabdzir ini dicela. Kalau ini tidak ada tabdzir dicela dalam syariat, oke, jadi boleh kayak gitu. Tapi dicela masalahnya. Tabdzir. Baik, menggunakan sesuatu yang lebih dari kebutuhan.
Jadi yang tidak dibutuhkan ini atau yang tidak dimakan olehnya, diminum olehnya ini ya menjadi tersia-sia. Jadi habiskan minum, dan kalau kita makan menggunakan fikih kita. Baik. Fa in zada ala dzalik, kalau seandainya berlebih dari semua tadi itu makanan itu, faziyadatu israfun kharij an sunnah. Ya. Nambah itu hati-hati. Karena nambah makanan bukan nambah ilmu. Kalau nambah ilmu bebas, ilmu syar'i malah bagus. Tapi kalau nambah makan hati-hati, karena nambah itu israfun kharij an sunnah. Dekat dengan berlebihan, keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Berlebihan itu adalah sikap israf, itu adalah Anda mengambil sesuatu yang di luar kebutuhan Anda. Kalau dalam hajatan itu ada ini, ada ini, ada itu, ada itu, ada bayi jadi ada. Semuanya cicip satu-satu, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang makan cuma A. Itu namanya israf. Baik. Dan akhirnya ini berpengaruh dengan warok atau kehati-hatian daripada keharaman. Karena makanan itu sangat dekat, karena unsur perut itu seringkali orang korupsi. Karena unsur perut orang sering menipu. Karena unsur perut seorang ingin, nah itu faktornya karena makanan itu. Baik, itu semua maaf muslim yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin jika ada pertanyaan, kami persilakan sebelumnya azan terlebih dulu.
Baik, sedikit kita sempurnakan. Kapan dia bisa menjaga, makanya menjaga lambungnya, maka dia artinya dia menjaga setengah agamanya. Karena nisbuddin itu, karena agama itu terbagi menjadi dua, satu dari pusar ke bawah, satu lambung ke atas. Baik. Jadi nikah itu setengah agama, maksudnya nikah itu menyempurnakan syahwat kelaminnya. Dan belajar fikih, bertafaqquh fiddin itu adalah menyempurnakan ya setengah agama lainnya, yaitu apa? Syahwat makan dan minum. Jadi kita tubuh ini diisi dengan dua syahwat, syahwat satu wanita, dua syahwat makan dan minum. Nah, syahwat makan dan minum ini tentang lambung dan seterusnya. Tapi kalau syahwat wanita tentang kelamin. Seperti itu. Jadi ini an-nisfuddin. Makanya disebut nisfuddin, setengah agama, karena setengahnya adalah setengah agama, karena memang setengah itu maksudnya apa? Memenuhi syahwat kelamin, dan setengahnya lagi apa? Syahwat makan dan minum. Baik. Jadi makannya halal, maka akan korelasi makan dan minum ini dengan ibadah sangat kuat. Maka akan muncul dengannya ibadah-ibadah yang berkualitas. Ibadah-ibadah yang berkualitas. Mata, pendengaran, mata, telinga, ya, lisan, itu semua akan kemudian terfungsi atau tergunakan dalam kebaikan jika memang yang diberikan adalah di lambungnya yang baik-baik, dengan pola yang baik. Baik. Para ulama, walaupun ini tidak mutlak, mereka ya diidentifikasikan penyakit-penyakit mereka adalah penyakit yang kurang tidur, sebabnya dari sedikit tidur, bukan kebanyakan makan. Penyakit-penyakit yang muncul karena kurang tidur bukan penyakit-penyakit yang muncul dari makanan. Jamaahnya ulama, masyarakat kita ini sebaliknya ya, berpenyakit dari makanan-makanan tersebut, bukan karena kurang tidur, karena tidur kita justru pun juga bertambah. Dan kurang tidur kita bukan karena akhirat, karena ilmu, kurang tidurnya karena melembur dengan kerjaan. Baik. Korelasinya tentang ibadah ini sebagai dalam hadis, ya, seorang yang doanya sulit dikabulkan. Kata para ulama, dikabulkan tapi sulit. Atau sulit kan Allah yang kalimatnya itu kalimat yang bukan mustahil tapi mungkin namun sulit. Ya.
Ketika seorang yang sudah mendatangkan sebab-sebab doa dalam kondisi dia safar. Safar ini kondisi yang dia punya doa mustajabah. 3 doa mustajab di antaranya ketika safar. Kemudian as'asa akbar, ya. Kondisinya kondisi orang yang memelas. Ya. Kondisi bukan orang yang dalam kemewahan, tapi dalam kesulitan. Artinya doanya adalah doa orang yang butuh hajat, butuh darurat. Yang mudu yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Doa kalau mengangkat kedua tangan dalam hadis, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu untuk mengembalikan tangannya kosong. Tangan hambanya dikembalikan kosong, artinya nggak ada perkabulan setelah itu. Jadi ini ada sebab pengabulan doa, sebab untuk terijabahnya doa, angkat tangan ila sama. Dan dia puji Allah, ya Rabb. Tidak langsung doa, dia puji dulu Allah. Ini adab doa. Ada sederet kondisi dan adab doa terpenuhi olehnya. Tapi kata Nabi SAW, malbasu haram, pakainya dari cara yang haram, makannya dari cara yang haram, omat haram, omasrabu haram, minumnya dari yang haram, wahudiya bil haram, dan dia diberi asupan dari yang haram. Berarti apa itu? Jadi berarti bisa jadi ada indikasi kapan kita diberi asupan. Kata kita diasuh. Diasuh ada asupan. Berarti ada yang ngasih dia. Ketika dia makan minum, berarti saat dia besar, dia makan minum sedikit. Jadi dari haram. Asupan haram berarti di saat dia sedang diasuh, dikasih asupan yang haram. Berarti memang keharaman ini berlanjut dari orang tuanya sampai dia. Fa'anna yustajab. Gimana mau dia kabulkan? Penghalang iya, penghalang doa. Doa itu ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Kalau doa saja puncaknya ibadah terhalang dengan makanan dan minuman kayak gitu, gimana yang lainnya? Walaupun secara fikih rukun dan syarat jika telah ditetapkan, tadi doa itu kan bagaimana? Telah dipenuhi kriterianya. Tapi syarat satu yaitu makan dan minumnya halal nggak dipenuhi. Nah kalau sholat ibadah-ibadah yang tidak mensyaratkan makan dan minum, maka kapan syarat-syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dilakukan oleh orang yang semacam ini tadi, tetap sah. Tapi sah itu bukan berarti tidak berdosa. Sesuatu yang sah bisa membuat dia berdosa. Contoh, orang yang maling, rumah, dia sholat di rumah tersebut. Dalam fikih madzhab Syafi'i, orang tersebut berpahala dengan sholatnya selama sesuai rukun dan syarat, dan berdosa karena sholat di rumah curiannya. Bergabung antara yang sah dengan yang berdosa. Begitulah orang yang tadi, dia sholat dengan energi, dia sholat dengan membawa lambung yang berisi makanan haram. Dia sah sholatnya, tapi dosanya. Kenapa nggak bersih luar dalam? Selama kita mau qanaah, mau merasa cukup, tahu fikihnya. Maka ini kaitannya erat dengan ibadah. Jadi jangan pernah sepelekan masalah kasih makan, kasih minum. Dan juga jangan pernah menyepelekan minum makan di rumah orang. Ini pun juga ujian iman dan ujian fikih kita. Dan ini semua ujungnya ibadah. Terganggu atau terdukung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, oh,
Hmm. Berbaring setelah sholat sunnah 2 rakaat subuh qobliyah. Imam Nawawi sebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab istihbab tija ba'da raka'atainil fajri ala janbil aymani wal hathi alaihi sawa'un kana tahajjada bil laili am la. Bab 198 sunnahnya berbaring setelah 2 rakaat qabliyah subuh dengan sisi tubuh yang kanan, baik itu setelah salat tahajud maupun tidak salat tahajud. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla qira'atul fajr ittaja 'ala syakil ayman, rawahu Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat 2 rakaat sebelum subuh, beliau berbaring di atas sisi tubuhnya yang kanan. Baik. Di antara penjelasan hadis tersebut ya, itu adalah satu yang melakukan ini adalah yang mengucapkan salat sunnah qobliyah subuh di rumahnya, bukan di masjid, karena Nabi SAW mengatakan sholat rojul fi baiti illal maktubah, sholatnya seorang itu di rumah laki-laki ya, sholatnya seorang laki-laki itu di rumah kecuali yang wajib, berarti di rumahnya. Baik, setelah sholat sunnah, dan yang kedua kapan? Setelah sholat sunnah qobliyah fajar. Baik, dan ini berbaring ke sebelah kanan ya, jadi berbaring betul, posisi ya berbaring dengan miring di tumpuan sebelah kanannya, menghadap ke sebelah atau sisi kanannya. Sebagaimana kita tahu bagaimana Rasulullah tidur itu ala jambi atau ala syakil aiman, tidur dengan membuka telapak tangannya dan miring sebelah kanan. Dan ini ya, tidur itu tidak harus tidur betulan, tapi miringnya yang harus betulan. Jadi dia bisa dia terpejam, bisa jadi tidak terpejam. Kemudian yang ketiga ya, ini dilakukan oleh Nabi SAW ya, bukan untuk mengkhususkan untuk beliau. Makanya beliau mengatakan tahajjada amla, yang tahajud ataupun yang tidak, menunjukkan bahwa tidak ada kekhususan yang melakukan tahajud atau tidak, termasuk apakah untuk Nabi saja atau untuk imam saja atau tidak. Maka termasuk yang bukan imam, bahkan yang tidak tahajud. Baik. Tapi yang sholat 2 rakaat qobliyah fajar, jangan kemudian dia hanya miring sebelah kanan dan dia tidak sholat qobliyah fajar, artinya dia meneruskan tidurnya. Ini beda hal. Ini nggak sesuai hadis ya. Awalnya pun nggak ikut hadis. Baik. Tapi kalau seandainya dia lihat rumah dia dengan masjid, ini yang terakhir, adalah waktu yang cukup untuk iqomah, maka dia sholat di masjid qobliyah dan tidak melakukan sunnah ini. Karena untuk sholat bersama imam berjamaah di waktu sholat maktubah lebih ditekankan daripada sekedar berbaring kanan setelah qobliyah fajar. Jadi ditinggalkan itu karena bergeser, bukan ditinggalkan karena dilalaikan. Bergeser kepada mengejar keutamaan yang lebih, sesuatu yang mulia ditinggal karena ada sesuatu yang aula, lebih mulia. Baik, itu saja. Nah, kita cukupkan. Terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran teman-teman sekalian.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nabi Muhammadin wa alihi wasallam, wabillahi taufiq hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.